Kembali kita lanjutkan kisah Wiro Sableng dalam episode Gua Sanggreng kedua, 4 Brewok Gua Sanggreng kedua. Orang tua bernama Jarod Karsa itu mengusap dagunya tanpa berpaling pada Rana Walem yang berdiri di sampingnya dengan mata yang memandang tajam ke muka. Dia berkata, "Dugaan kita tidak salah, Raden. Mereka datang, agaknya yang di depan sendiri itu adalah manusia yang bernama Mahesa Birawa." Rana Waleng memandang pula ke muka. Hatinya mengeluh. Inilah pertama selama menjadi kepala kampung dia menghadapi kesukaran dan kekerasan macam begini. Bahkan dia tadi belum sempat menyelesaikan pembicaraannya dengan Suci ketika Jarod Karsa memanggilnya, memberitahu kedatangan 4 penunggang kuda itu. Ketika Mahesa Birawa sampai di halaman, Suci pun saat itu sudah berdiri di belakang suaminya. Mahesa Birawa hentikan kudanya. Sorotan matanya seganas kelaparan tertuju pada Rana Waleng. Di belakangnya Kalingundil memberikan bisikan. Laki-laki tua yang berdiri di dekat tiang itulah bangsatnya yang telah mencelakai aku dan Saksoko. Hati-hati terhadap dia, Mahesa, ilmunya tinggi sekali. Kau manusia kintal, tutup mulutmu, tak usah kasih nasihat padaku, membentak Mahesa Birawa. Kalingundil terdiam, digigitnya bibirnya, dan saat itu dendam serta bencinya terhadap kedua orang yang berdiri di langkan rumah itu, terutama Jarod Karsa, tak dapat dilukiskan. Mahesa Birawa memandang sekilas pada Suci yang berdiri di belakang suaminya. Nafsunya untuk dapat memiliki perempuan ini yang tak kesampaian atau belum kesampaian membuat amarahnya semakin meluap-luap. Dadanya seperti mau pecah. Saat itu, meski sudah bersuami dan punya anak 1, tapi Suci dilihatnya semakin tambah cantik dan muda berjelita. Bola mata Mahesa Birawa bergerak ke jurusan Jarod Karsa. Setelah terlebih dahulu menyapu tampang Rana Waleng dengan garangnya. "Anjing tua yang di atas langkan, turunlah untuk menerima mampus." Suara Mahesa Birawa begitu lantang dan menggeletarkan karena disertai tenaga dalam yang tinggi, sudah mencapai puncak kesempurnaannya. Jarod Karsa tersungkingkan senyum tawar. Sekali dia menggerakkan kedua kakinya, maka setengah detik kemudian dia sudah berdiri di tanah. Beberapa tombak di hadapan kuda Mahesa Birawa. Gerakannya waktu melompat tadi enteng sekali. Senyum datar yang mengejek tersungging lagi di mulut orang tua ini.
Ini manusianya yang bernama Mahisa Birawa yang inginkan istri orang. Kalau kau tidak sedeng, tentu sinting. Apa kunyukmu yang satu ini sudah kasih tahu padamu agar mencari dukun untuk mengobati otak miringmu? Bergetar badan Mahisa Birawa, mulai dari ubun-ubun sampai ke ujung jari-jari kaki. Anjing tua yang tak tahu diri, hari ini terpaksa kau harus pasrahkan nyawa kepadaku. Mahisa Birawa enjet diri, melompat turun dari kuda dalam keadaan tubuh melayang demikian rupa. Kedua tangannya dipukulkan ke muka. Dua rangkum angin sedahsyat badai menyerbu orang tua yang membungkuk itu. Debu dan pasir menggebu-gebu. Jarod Karsa melengking dan melompat setinggi 3 tombak ke atas. Angin pukulan yang dahsyat lewat di bawah kedua kakinya. Pada detik dia hendak mengirimkan serangan balasan, maka berserulah Ranawaleng, "Bapak Jarod, minggirlah, biar aku yang hadapi manusia pengacau ini." "Ah Raden," kata Jarod Karsa dalam keadaan tubuh melayang mengapung di udara, "biarlah aku yang sudah tua ini kasih pelajaran padanya. Tak usah Raden bersusah payah. Dalam 1-2 jurus ini akan kusapu badannya keluar halaman." Mahisa Birawa kertakkan rahang. 2 tinjunya bergerak susul menyusul. Deru angin yang dahsyat melanda ke arah Jarod Karsa. Si orang tua yang rupanya ingin menjajaki sampai di mana ketinggian tenaga dalam lawannya, balas mengirimkan pukulan tangan kosong. Glar! Letusan sedahsyat meriam berdentum ketika 2 tenaga dalam itu saling bentrokan di udara. Gendang-gendang telinga seperti menjadi pecah dan pekak. Tubuh Mahisa Birawa kelihatan berdiri gontai beberapa detik lamanya. Tubuh Mahisa Birawa kelihatan berdiri gontai beberapa detik lamanya. Sedangkan Jarod Karsa jatuh duduk di tanah, mandi keringat dingin. Bukan saja Jarod Karsa sendiri, tapi Ranawaleng pun kagetnya bukan main. Suci yang berdiri di belakang suaminya dan menyaksikan itu menjerit tertahan karena menyangka si orang tua mendapat celaka besar. Ternyata tenaga dalam Mahisa Birawa demikian tingginya, lebih tinggi dari tenaga dalam Jarod Karsa. Tahu kalau tenaga dalam lawan lebih unggul dari dia, Jarod Karsa segera melompat dan menyerang. Kedua tangannya bergerak demikian cepat, hampir tak kelihatan, menyapu-nyapu dan sekali-kali menjotos ke muka dengan dahsyatnya. Hampir 2 jurus Mahisa Birawa terkurung oleh pukulan-pukulan yang anginnya memerihkan matanya. Mahisa Birawa atau Suranyali mau tak mau mempercepat pula gerakannya. Tubuhnya kini laksana bayang-bayang. Bila 1 jurus lagi berlalu, maka Jarod Karsa mulai merasakan tekanan-tekanan serangan yang membuatnya harus berhati-hati. 3 jurus lagi berlalu.
Tubuh kedua manusia itu sudah hampir tak kelihatan karena cepatnya gerakan mereka, ditambah lagi dengan debu serta pasir yang menggebu-gebu ke udara menutupi keduanya. Tiba-tiba diiringi dengan lengkingan yang menggetarkan, dengan satu gerakan yang sukar ditangkap oleh mata Jarod Karsa, dengan mengandalkan ilmu mengentengi tubuhnya yang lebih tinggi sedikit dari lawan, dia menyorongkan siku kirinya ke muka. Jurus lawan dilihatnya mengelak ke samping, dan sekaligus tangannya yang lain memapaki gerakan mengelak dari Mahesa Birawa. Buk! Mahesa Birawa terjajar sampai 2 tombak ke belakang. Mulutnya memencong, menahan rasa sakit. Pukulan tangan kanan Jarod Karsa yang bersarang di dada kirinya. Cepat-cepat dialirkan tenaga dalamnya ke bagian yang terkena itu. Jarod Karsa tertawa mengekeh. Jika kau masih belum mau angkat kaki dari sini bersama kunyuk-kunyukmu itu, jangan menyesal kalau mukamu nanti akan benjat-benjut macam mangga busuk. Tampang Mahesa Birawa kelam membesi. Kedua kakinya merenggang. Tangan kiri dipentang lurus-lurus ke muka. Tangan kanan ditarik tinggi-tinggi ke belakang di atas kepala. Pelipisnya bergerak-gerak. Tangan kanan Mahesa Birawa kemudian kelihatan menjadi hijau dan bergeletar. Bangsat tua bangka, kata Mahesa Birawa. Lihat tangan kananku. Kenalkah kau akan pukulan yang akan kulepaskan ini? Jarod Karsa kerutkan kening. Matanya memandang lekat-lekat ke tangan kanan Mahesa Birawa yang semakin lama semakin bertambah hijau itu. Meski dia sudah hidup hampir 70 tahun, meski pengalamannya di dunia persilatan setinggi langit, sedalam lautan, namun kali ini mau tak mau tergetar juga hatinya melihat tangan kanan lawan itu. Ditambah lagi dia sama sekali tidak tahu ilmu pukulan apakah yang akan dilancarkan oleh lawannya. Akan tetapi Ranawaleng begitu melihat tangan Mahesa Birawa yang menjadi hijau itu, kagetnya bukan main. Dengan cepat dia memberikan bisikan pada Jarod Karsa dengan mempergunakan ilmu menyusupkan suara. Bapak Jarod, hati-hati. Pukulan yang hendak dilepaskan itu adalah pukulan kelabang hijau. Hebatnya bukan main dan sangat beracun. Jarod Karsa menindih rasa terkejutnya. Pukulan kelabang hijau, keluhnya dalam hati. Hampir-hampir tak dapat dipercayanya kalau tidak menyaksikan sendiri. Dia tahu betul bahwa di dunia persilatan hanya ada satu manusia yang memiliki ilmu pukulan yang dahsyat ini, yaitu seorang resi bernama Tapak Gajah yang diam di lereng Gunung Lawu. Tapi kini muncul seorang lain yang memiliki ilmu pukulan itu. Apakah Mahesa Birawa ini muridnya Tapak Gajah? Kerut-kerut pada kening Jarod Karsa mengendur sedikit. Dicobanya menunjukkan mimik mengejek. Hanya pukulan kelabang hijau, apakah perlu ditakutkan?
kata orang tua bungku itu. Diam-diam Mahesa Birawa menjadi kaget melihat bahwa lawan mengetahui ilmu pukulan yang hendak dilepaskannya. Cepat dia membentak, "Kalau sudah tahu, mengapa tidak segera berlutut, anjing tua? Hanya monyet edan yang akan berlutut di hadapanmu, Mahesa Birawa. Terimalah ini." Dan tangan Jarot Karsa mendahului melepaskan pukulan tangan kosong yang dahsyat. Setengah tombak lagi angin pukulan yang menghembuskan maut itu melanda tubuh dan kepala Mahesa Birawa. Maka kelihatanlah laki-laki ini menunjukkan tangan kanannya ke muka. Setiup angin laksana topan prahara dan mengeluarkan sinar hijau melesat ke muka. Angin pukulan Jarot Karsa terdorong dan balik menyerang orang tua itu sendiri. Jarot Karsa melompat ke samping, tapi tak keburu. Sinar hijau pukulan kelabang hijau telah melanda pinggangnya. Suci menjerit dan menutup mukanya dengan kedua tangan. Orang tua itu berteriak setinggi langit. Tubuhnya terguling di tanah. Kulitnya kelihatan hijau. Dia mengerang dan menggelepar-gelepar seketika. Kemudian nafasnya lepas, maka tubuhnya melingkar tanpa nyawa. "Manusia biadab," bentak Ranawaleng. "Orangku tiada permusuhan dengan kau. Mengapa kau bunuh dia?" Mahesa Birawa atau Suranyali tertawa mengekeh. "Sebentar lagi kau juga akan mampus, Ranawaleng. Tapi aku masih berbaik hati untuk membiarkan kau angkat kaki dari sini. Kalau kau masih keras kepala, ketahuilah bahwa ajal sudah di depan mata." Dan Mahesa Birawa tertawa lagi macam tadi. "Hari ini aku mengadu nyawa dengan kau, manusia iblis," teriak Ranawaleng. Maka menerjanglah kepala kampung Jatiwalu itu. "Manusia keparat yang tak tahu diri, hari ini terimalah mampus di tanganku," bentak Mahesa Birawa seraya angkat lengan kirinya untuk menangkis pukulan lawan. Dua lengan beradu dengan keras. Ranawaleng terpelanting ke belakang, sedang Mahesa Birawa hanya terjajar beberapa langkah saja. Lengan Ranawaleng yang beradu dengan lengan Mahesa Birawa kelihatan kemerahan dan perih. Laki-laki ini menggigit bibirnya menahan sakit. Dia maklum bahwa tenaga dalamnya lebih rendah dari lawan. Karena itu, dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah sampai ke puncaknya, Ranawaleng tidak lebih dikdaya dari Jarot Karsa. Sementara itu di langkan rumah terdengar jeritan suci pada kedua orang yang berkelahi itu. "Suranyali, Kakang Rana, hentikanlah perkelahian ini. Hentikanlah." Suci tidak pernah tahu kalau Suranyali telah berganti nama menjadi Mahesa Birawa. Dan dia berteriak lagi, "Kalian berdua tidak mempunyai permusuhan. Mengapa mesti berkelahi? Suci, masuklah ke dalam,"
sahut Ranawaleng kepada istrinya. Saat itu dia harus jungkir balik di udara, mengelakkan pukulan lawannya. Di pihak Mahesa Birawa sudah barang tentu tiada niat sama sekali untuk menghentikan perkelahian. Bahkan teriakan-teriakan suci tadi mendorongnya untuk lebih cepat menamatkan riwayat Ranawaleng. Dalam sekejap saja kedua orang itu telah bertempur 8 jurus, dan kelihatanlah dengan nyata betapa Ranawaleng terdesak dengan hebat. Pukulan-pukulan tangan kosong lawan mengurungnya dari berbagai jurusan. Dengan membentak keras serta mempercepat gerakannya dan mengandalkan ilmu mengentengi tubuh, Ranawaleng berusaha keluar dari kurungan pukulan lawan. Namun percuma saja. Tubuh Mahesa Birawa laksana bayang-bayang bergerak cepat sekali, dan pada jurus ke-10 satu hantaman sikut kiri yang keras sekali menyambar rusuk kanan Ranawaleng. Ranawaleng merintih tertahan, mukanya kelihatan pucat kebiruan. Dia tahu sekurang-kurangnya 2 dari tulang iganya telah patah dan tubuhnya di bagian dalam terluka hebat. Untuk beberapa lama dia berdiri limbung dengan pemandangan mata berkunang-kunang. Tertawa Mahesa Birawa. Sebentar lagi Ranawaleng, sebentar lagi ajalmu akan sampai. Lebih bagus cepat-cepat kau minta tobat pada Tuhanmu sebelum mampus. Mulut Ranawaleng komat kamit, rahang-rahangnya menggembung, kedua tangannya terpentang ke muka. Dia siap-siap untuk melancarkan pukulan tangan kosong yang dahsyat. Di lain pihak, Mahesa Birawa berdiri laksana tugu. Kedua kakinya tenggelam 1 senti ke dalam tanah. Tenaga dalamnya dialirkan ke segenap bagian tubuh untuk menghadapi serangan lawan. Tiba-tiba jeritan sedahsyat angin puting beliung keluar dari mulut Ranawaleng. Kedua tangannya bergerak susul menyusul, dan gelombang angin panas menderu ke arah Mahesa Birawa. Yang diserang membentak dahsyat dan lompat 3 tombak ke udara. Begitu angin panas menggebu-gebu di bawah kakinya, membakar hangus pohon-pohon di belakangnya, maka Mahesa Birawa segera menukik ke bawah laksana seekor elang. Pukulan angin panas yang dilakukan oleh Ranawaleng membutuhkan pemusatan tenaga dan pikiran yang besar. Beberapa detik sesudah dia melancarkan pukulan tersebut, keadaan dirinya masih terbungkus oleh pemusatan pikiran itu, sehingga pada saat lawannya menukik dari atas, dia terlambat menyingkir. Untuk kedua kalinya Ranawaleng harus menerima hantaman lawan. Kali ini badannya hampir terjungkal ke tanah. Masih untung dia sempat menggulingkan diri. Kalau tidak, pastilah tendangan kaki kanan Mahesa Birawa yang mengarah bawah perutnya menamatkan riwayatnya. Begitu bangun, karena tahu bahwa dia tak akan sanggup menghadapi lawan dengan tangan kosong, maka
Ranawaleng segera cabut keris eluk 7 dari balik pinggangnya. Tapi begitu terkejutnya Ranawaleng ketika melihat ke muka Mahisa Birawa berdiri dengan kedua kaki terpentang, tangan kiri lurus-lurus ke muka, tangan kanan diangkat tinggi-tinggi ke belakang kepala, dan tangan itu sudah menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Suci yang telah melihat kedahsyatan pukulan kelabang hijau itu menjerit keras, "Sura, jangan, hentikan perkelahian ini." Sura Nyali alias Mahisa Birawa sunggingkan senyum berbau maut. "Jika kau punya 10 senjata, keluarkanlah sekaligus, Ranawaleng," katanya mengejek. Hati Ranawaleng tergetar hebat, keringat dingin membasahi badannya. Seperti halnya dengan Jarot Karsa, dia tak akan sanggup menghadapi kedahsyatan pukulan kelabang hijau tersebut. Tapi untuk lari menyelamatkan diri sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang yang berjiwa kesatria, tiada ada dalam kamus hidup Ranawaleng. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup sebagai pengecut. Lagi pula dia sudah tahu benar bahwa lawan betul-betul menginginkan nyawanya. Karena itu Ranawaleng ambil keputusan untuk mendahului menyerang. Dengan keris sakti di tangan, Ranawaleng menerjang ke muka, namun tetap sia-sia saja. Pada detik tubuhnya baru dalam setengah lompatan, tangan kanan Mahisa Birawa telah memukul ke depan. Suci menjerit. Tubuh Ranawaleng mencelat mental dan jatuh di tanah tanpa nyawa. Sekujur kulit tubuhnya bahkan sampai kepada keris sakti yang saat itu masih tergenggam di tangannya menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Suci pun menjerit lagi, lalu lari menubruk suaminya. Tapi Mahisa Birawa cepat meloncat ke muka dan mencekal perempuan itu. Kalau sampai Suci menyentuh tubuh suaminya yang mati hijau itu, maka dalam sekejapan racun yang menyerap di tubuh Ranawaleng akan mengalir ke tubuh Suci, dan pastilah perempuan ini akan meregang nyawa pula. Lepaskan aku manusia terkutuk, biadab," bagi Suci. "Sedikit saja kau menyentuh tubuh laki-laki itu, kau akan keracunan, Suci." "Aku tidak takut, aku juga ingin mati." "Kau masih terlalu muda untuk mati." Dengan sekali gerakan tangannya, maka Mahisa Birawa segera membopong Suci di bahunya. Karena perempuan itu masih meronta-ronta dan menjerit-jerit serta memukuli punggungnya, maka Mahisa Birawa segera menotok urat darah besar di pangkal leher Suci, sehingga perempuan itu menjadi kejang kaku. Kini sambil melangkah ke kudanya, Mahisa Birawa memerintah kepada ketiga orang anak buahnya, "Bakar rumah keparat itu. Kulingandil, Kalingundil, dan Krocoweti
serta Macineng segera laksanakan perintah itu. Dalam sekejapan mata, maka tenggelamlah rumah besar kepala kampung Jatiwalu itu dalam kobaran api. Senyum puas membayang di muka Mahesa Birawa bila sebagian dari rumah itu sudah musnah dimakan api. Maka bersama anak buahnya segera ditinggalkannya tempat itu. Jeritan bayi yang baru berumur beberapa bulan terdengar melengking-lengking di antara kobaran lidah-lidah api yang membakar rumah. Bayi itu, teriak salah seorang di antara orang banyak yang berkerubung di halaman rumah kepala kampung. Oroknya Raden Rana, aduh, kasihan. Kalau tidak lekas ditolong, pasti mati. Tapi semua orang di situ hanya bisa berteriak dan berteriak. Mana mereka berani menghambur menyelamatkan bayi itu. Dan suara tangisan bayi semakin lama semakin kecil serta parau. Sementara nyala api mulai membakar tempat tidur di mana bayi itu terbaring. Pada saat suara tangisan bayi yang menyayat hati itu hampir tidak lagi kedengaran, pada saat orang banyak sudah tak tahu lagi apa yang mesti mereka perbuat untuk menyelamatkan itu Orok, maka pada saat itu pula entah dari mana datangnya, kelihatan sesosok bayangan berkelebat dan lenyap masuk ke dalam kobaran api. Sesaat kemudian, sosok tubuh itu keluar lagi dan melesat ke halaman, lalu lenyap di jurusan timur. Demikian cepat dan sebatnya sosok tubuh itu bergerak, sehingga tidak satu orang pun yang dapat melihat siapa adanya manusia tersebut, ataukah betul bisa memastikan bahwa sosok tubuh itu adalah sesungguhnya manusia, bukan setan atau dedemit. Jangankan untuk melihat wajahnya, untuk memastikan sosok tubuh itu laki-laki atau perempuan juga tak satu orang pun yang bisa. Begitu cepat dia datang, begitu cepat dia lenyap. Hanya warna pakaian yang hitam saja yang bisa dilihat mata orang banyak saat itu. Dan hanya beberapa detik saja sesudah sosok tubuh itu lenyap, maka rumah Rana Waleng yang terbakar itu runtuh ambruk dan lidah api menggelombang tinggi ke udara. Siapapun adanya sosok tubuh itu, entah dia manusia atau bukan, entah laki-laki atau perempuan, tapi yang pasti dan semua orang yang ada di situ tahu bahwa sosok tubuh itu telah menyelamatkan bayi Rana Waleng dan melarikannya ke arah timur. Ketika Mahesa Birawa membuka pintu kamar dan membaringkan Suci di atas tempat tidur dan secara tak sengaja memandang ke dinding, maka meluncurlah seruan tertahan dari mulut laki-laki ini. Pada dinding papan kayu jati yang keras itu tertulis rangkaian kalimat yang berbunyi,
Apa yang kau lakukan hari ini akan kau terima balasannya pada 17 tahun mendatang. Tiada tertera nama dari siapa yang menulis tulisan pada dinding itu. Tulisan itu dibuat dengan sangat cepat, dan Mahesa Birawat tahu kalau bukan manusia yang mempunyai tenaga dalam luar biasa dahsyatnya, pastilah tak akan sanggup membuat tulisan semacam itu pada dinding kayu jati yang keras, karena tulisan itu dibuat dengan mempergunakan ujung jari. Kini kita beralih ke Gunung Gede. Adalah hampir tak dapat dipercaya bila di puncak Gunung Gede yang semestinya sepi, tiada bermanusia, pada siang hari yang panas terik itu terdengar suara lengkingan tawa manusia. Sekali-sekali lengkingan itu hilang, berganti dengan suara yang membentak, yang kadang-kadang dibarengi oleh suara gelak membahak lain. Jelas bahwa ada dua manusia di puncak Gunung Gede saat itu, dan keduanya kelihatan tengah bertempur dengan segala kehebatan yang ada, bertempur sambil tertawa-tawa. Siapakah mereka ini? Yang berbadan tinggi langsing dan mengenakan pakaian serba kain hitam adalah seorang nenek-nenek berkulit sangat hitam, berkeringat kerinyut. Kulit yang hitam berkerinyut ini tak lebih hanya merupakan kulit tipis pembalut tulang saja. Mukanya cekung, dan kecekungan ini merambas ke matanya, sehingga matanya ini kelihatan demikian menyeramkan. Berlainan dengan kulit serta pakaiannya yang serba hitam itu, maka rambut di kepalanya serta alis matanya berwarna sangat putih. Dan rambut yang putih itu tumbuh sangat jarang di atas batok kepalanya yang hampir membotak, licin, berkilat. Namun lucunya pada kepala yang berambut jarang ini, nenek-nenek itu memakai 5 tusuk kundai, dan anehnya kelima tusuk kundai itu tidaklah tersisip di sela-sela rambut yang putih, karena memang tidak mungkin untuk menyisip di rambut yang jarang itu. Kelima tusuk kundai itu menancap langsung ke kulit kepala nenek-nenek itu. Siapakah nenek-nenek ini? Dialah yang bernama Eyang Sinto Gendeng, seorang perempuan sakti yang telah mengundurkan diri sejak 20 tahun yang lalu dari dunia persilatan. Selama malang melintang dalam dunia persilatan, 10 tahun terakhir Sinto Gendeng telah merajai dunia persilatan di daerah barat Jawa, bahkan sampai ke Jawa Tengah.
Selama itu pula dia telah menyapu dan membasmi habis segala manusia jahat. Terhadap manusia-manusia jahat hanya ada satu kesimpulan bagi Sinto Gendeng untuk dilakukan, yaitu membunuhnya. Tidak heran kalau namanya menjadi harum. Namun nama asli dari perempuan ini adalah Sintowani. Namun karena sikap dan tingkah lakunya yang lucu serta aneh-aneh, bahkan seringkali seperti orang yang kurang ingatan, maka lambat laun dunia persilatan menganugerahkan nama baru padanya, yaitu Sinto Gendeng atau Sinto Gila. Sinto Gila. Siapa pula orang kedua yang berada di puncak Gunung Gede itu, dan saat itu bertempur menghadapi Sinto Gendeng? Dia seorang pemuda, belia, remaja yang baru memasuki usia 17 tahun. Tubuhnya tegap, tampangnya gagah, dan kulitnya bersih kuning, hampir seperti kulit perempuan. Rambutnya gondrong sebahu dan agak acak-acakan, sehingga tampangnya yang keren itu seperti paras kanak-kanak. Sebenarnya kedua orang itu sama sekali bukan tengah bertempur, karena pemuda 17 tahun tersebut adalah murid Eyang Sinto Gendeng sendiri. Bagaimana sikap tingkah laku gurunya? Dengan demikian pula sikap sang murid tertawa-tawa dan menjerit-jerit serta cengar-cengir. Meski keduanya tengah melatih ilmu kepandaian, namun setiap jurus-jurus serta serangan-serangan yang mereka lancarkan adalah benar-benar serangan yang berbahaya, sehingga bila tidak hati-hati dapat mencelakai diri. Debu dan pasir beterbangan, daun-daun pohon berguguran, semak belukar tersapu kian kemari oleh angin pukulan dan gerakan tubuh kedua orang itu yang laksana bayang-bayang. Di tangan kanan Sinto Gendeng ada sebatang ranting kering, sedang muridnya memegang sebilah keris bereluk 7. Ayo Wiro, serang aku dengan jurus orang gila mengebut lalat. Serang cepat, kalau tidak aku kentuti kau punya muka. Wiro Saksana, sang murid, tertawa membahak dan menggaruk-garuk kepalanya, sehingga rambutnya yang gondrong semakin aut-autan. Tiba-tiba suara tawa membahak itu menjadi keras dan menggetarkan tanah, menggugurkan daun-daun pepohonan. Ciat! Bentakan setinggi jagat keluar dari mulut Wiro Saksana. Tubuhnya lenyap, keris yang di tangan kanannya menyapu kian kemari dalam kecepatan yang sukar ditangkap oleh mata. Inilah yang disebut jurus orang gila mengebut lalat. Dan dengan gerakan menyapu-nyapu dengan keris itu, meskipun luar biasa cepatnya,
namun kelihatan seperti tak teratur, tak menentu. Tubuh Wiro Saksana doyong sana, doyong sini. Namun serangan itu telah mengurung si nenek sakti Eyang Sinto Gendeng. Tapi si perempuan tua masih juga mengikik-ngikik, masih juga petantang petenteng, sambil memainkan ranting kering yang di tangannya. Jika saja yang dihadapi oleh Wiro Saksana saat itu bukan gurunya sendiri, bukan orang sakti macam Sinto Gendeng, tapi seorang lain, pastilah tubuhnya akan terkutung-kutung atau sekurang-kurangnya terbabat, tercincang oleh mata keris yang menyapu-nyapu laksana badai itu. Sinto Gendeng mengikik, "Geblek kau Wiro, masih kurang cepat, masih kurang cepat," kata Sinto Gendeng. Sang murid memaki dalam hati. Kau memaki ya, hardik Sinto Gendeng. "Lihat ranting," teriak perempuan tua itu. Tubuh Sinto Gendeng berkelebat, tangan kanannya yang memegang ranting bergerak. "Awas ketek kananmu Wiro." Meskipun sudah diperingatkan, meskipun sudah mengelak dengan kecepatan yang luar biasa, namun tetap saja ujung ranting itu lebih cepat datangnya ke ketiak kanan Wiro Saksana. Bret! Baju tubuh Wiro Saksana robek besar di bagian ketiak sebelah kanan. "Buset, untung cuma ketekku," seru pemuda itu. Dengan kertakan geraham, dia menerjang ke muka. "Eyang," katanya, "terima jurus kunyuk melempar buahku ini." "Ah, hanya jurus geblek begitu saja ya, siapa yang takut?" menyahut sang guru. Wiro Saksana menunjukkan tangan kanannya ke muka. Pada saat tangannya terpentang lurus, maka jari-jari tangannya membuka dan setiup gumpalan angin keras laksana batu besar melesat ke arah tenggorokan Eyang Sinto Gendeng. Nenek-nenek itu tertawa cekikikan. Dia meludah, meski cuma ludah, dan disemburkan secara acuh tak acuh. Tapi karena diisi dengan tenaga dalam, ludah itu berbahaya sekali bagi pembuluh kulit dan mata. Wiro Saksana berkelit ke samping. Sambil berkelit, dilambekannya tangan kirinya untuk menambah perbawa dorongan pukulan tangan kosongnya tadi, yaitu kunyuk melempar buah yang agak menyendat sedikit akibat dipapaki oleh semburan ludah Sinto Gendeng. Melihat serangan lawan masih terus mengganas ke batang tenggorokannya, kembali Sinto Gendeng tertawa. Memang manusia satu ini aneh sekali sifatnya. Bahkan setiap jurus-jurus ilmu yang diciptakannya diberinya dengan nama-nama aneh dan lucu. Tak salah kalau banyak orang-orang dalam dunia persilatan menukar namanya menjadi Sinto Gendeng. Suara tertawa nenek itu lenyap, berganti dengan satu lengkingan yang nyaring menusuk gendang-gendang telinga. Tubuhnya kelihatan jungkir balik dan melesat seperti terbang
ke sebuah cabang pohon bambu kluthuk. Sekalipun Sinto Gendeng telah mengelakkan gumpalan angin keras kunyuk melempar buah, angin keras ini menghajar batang pohon di seberang sana, dan batang pohon itu patah lalu tumbang ke tanah. Terdengar lagi suara tawa mengikik. Gemas sekali Wiro Saksana memandang ke atas. Dilihatnya gurunya duduk enak-enakan di cabang pohon bambu kluthuk sambil menggerogoti buah jambu itu. Gendeng betul, gerutu Wiro, kesal karena serangannya hanya mengenai pohon. Memang namaku Sinto Gendeng, kata sang guru pula. Kemudian tanyanya, kau mau jambu Wiro? Dan sebelum Wiro Saksana sempat menyahuti, maka gurunya telah menyemburkan biji-biji jambu kluthuk itu ke arahnya. 21 butir biji jambu kluthuk menyerang hampir ke seluruh jalan darah di tubuh Wiro Saksana. Ah, cuma bijinya, siapa yang sudi? Jawab Wiro Saksana. Dia menghembus ke udara dan melambai-lambaikan kedua tangannya. 21 butir biji jambu kluthuk itu berguguran ke tanah. Bahkan 7 butir diantaranya berbalik menyerang Sinto Gendeng. Tapi dengan goyangan sedikit saja kaki kanannya, maka nenek-nenek sakti itu membuat ke-7 biji jambu kluthuk itu bermentalang. Kalau tak sudi biji jambu, terimalah ranting kering ini, kata Sinto Gendeng. Dan ranting kering yang di tangan kirinya dilemparkannya ke bawah, mendesing laksana anak panah mengarah batok kepala muridnya. Memang Sinto Gendeng benar-benar seorang perempuan tua yang aneh. Dalam melatih muridnya, setiap serangan yang dilancarkannya benar-benar merupakan serangan yang mematikan, atau sekurang-kurangnya bisa menimbulkan celaka hebat bila sang murid tidak berhati-hati. Setiap jurus ilmu silat yang diciptakannya pun aneh-aneh namanya. Melihat serangan ranting kering ini, Wiro Ganda tertawa. Sekali dia gerakkan tangan kanan yang memegang keris, maka ranting kering itu belah 2 tepat di pertengahannya dan jatuh ke tanah. Sebaiknya turun saja dari pohon, Eyang, kata Wiro Saksana. Kalau tidak kenapa? Memotong Eyang Sinto Gendeng. Sambut keris ini, Eyang. Sambut dengan jidatmu, biar konyol. Habis berkata begitu, Wiro Saksana tertawa mengekek dan melemparkan keris eluk 7 yang di tangan kanannya. Senjata itu melesat, hampir tidak kelihatan karena cepatnya. Namun 4 detik kemudian terdengarlah suara cekikikan Eyang Sinto Gendeng. Dan ketika Wiro mendongak ke atas, dilihatnya keris yang dilemparkannya tadi berada dalam jepitan telunjuk dan jari tengah
kanan gurunya. Wiro Saksana menggerendeng. Tiba-tiba, ini balasan kehormatan untuk keris bututmu, Wiro. Sinto Gendeng cabut 2 tusuk kundainya dari batok kepalanya yang berambut putih dan jarang itu, dibarengi dengan angin lemparan yang bukan olah-olah dahsyatnya, maka menyambarlah 2 tusuk kundai itu ke arah Wiro Saksana. Yang satu menyerang kepala, yang lainnya menyerang perut. Wiro Saksana tahu kehebatan tusuk kundai itu tak mau memapaki senjata tersebut dengan mengandalkan lambean tangan yang mengandung tenaga dalam. Didahului dengan bentakan nyaring, maka pemuda ini menjejak bumi dan melintangkan badannya ke udara. Tusuk-tusuk kundai itu lewat di kiri kanannya, terus amblas ke dalam tanah. Eyang Sinto Gendeng tertawa gelak-gelak. Bagus, bagus, kau tidak menangkis seranganku dengan hantaman tenaga dalam. Tak satu tenaga dalam yang bagaimana hebatnya pun yang sanggup memapaki tusuk kundai itu, Wiro. Aku haus. Ambilkan air buatku, Wiro. Cepat. Kalau haus, jilat saja air keringat, kata Wiro yang lucu, kata murid yang lucu, dan seperti kurang ingatan pula macam gurunya. Dan dasar Eyang Sinto Gendeng manusia aneh, dia sama sekali tidak marah mendengar guru yang kelewatan dari muridnya itu, melainkan tertawa mengakak. Tiba-tiba tawanya lenyap. Air, Wiro, lekas, bentak perempuan itu. Sang murid berlalu juga dan dari tempat itu melangkah ke sebuah pondok kecil. Di bagian belakang pondok ini ada sebuah gentong berisi air putih dingin. Wiro mengambilnya segayung. Ketika dia melangkah kembali ke tempat tadi untuk memberikan air itu kepada gurunya, maka didengarnya suara Eyang Sinto Gendeng menyanyi. Suaranya sama sekali tidak merdu, namun kata-kata yang terjalin dalam nyanyian itu membuat Wiro Saksana menjadi heran dan bertanya-tanya dalam hati. 17 taun wus katilar, pucuking gunung gedhe isih panggah kaya biyen mula. Langit isih tetep biru, wulan lan surya isih tetep manding lan kangen. Wulan lan surya isih tetep mandeng lan kangen. Artinya dalam bahasa Indonesia, belum deh. 17 taun agawe kang tuwa tambah tuwa. 17 taun ndadekake bayi abang dadi pemuda kang gagah. 17 taun wektu perjanjian. 17 taun wiwitane perpisahan. 17 tahun wekdaling pamales. Diulang. 17 tahun wus katilar, pucuking gunung gedhe isih panggah kaya biyen mula. Langit isih tetep biru, wulan lan surya isih tetep
manding lan kangen. 17 taun agawe kang tuwa tambah tuwa. 17 taun ndadekake bayi abang dadi pemuda kang gagah. 17 taun wektu perjanjian. 17 taun wiwitane perpisahan. 17 taun wekdaling pamales. Yang dalam bahasa Indonesianya, 17 tahun telah berlalu. Puncak Gunung Gede masih tetap seperti dulu. Langit masih tetap biru. Bulan dan matahari masih berpandangan jauh dan rindu. 17 tahun membuat si tua tambah tua. 17 tahun membuat seorang orok menjadi pemuda gagah. 17 tahun masa perjanjian. 17 tahun ujung perpisahan. 17 tahun saat pembalasan.